Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Bertakwalah kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan mengantarkan seseorang kepada keridhaannya. Takwa juga merupakan wasiat Allah Jalla wa'ala kepada golongan manusia, baik yang pertama hingga nanti kelak yang terakhir. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian semua agar hendaknya bertakwa kepada Allah. Takwa adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan ia juga merupakan wasiat para salafus saleh di antara sesama mereka. Karena itu, bertakwalah wahai hamba Allah, dekatkanlah diri kepadanya, baik itu dalam keadaan sepi maupun di tengah keramaian, dalam keadaan menyendiri ataupun ketika terlihat orang. Ingatlah hari di mana nanti kita akan dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu ia pertanyakan tentang apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'al an khamsin, an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa madza amila fima alim. Artinya tidak akan bergerak kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya sampai dia ditanya dengan 5 pertanyaan tentang umurnya, kemana ia habiskan, tentang masa mudanya di mana ia pergunakan, tentang hartanya dari mana dia mendapatkan dan kemana dia membelanjakannya, dan apa yang sudah ia amalkan dari ilmunya. 5 pertanyaan yang diajukan kepada seorang hamba adalah tentang umur, tentang masa mudanya yang juga merupakan bagian dari umur. Pertanyaan tentang harta, dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Dan pertanyaan tentang ilmu, sampai mana ia amalkan. Dari manapun kita memperoleh ilmu, baik itu dari khutbah Jumat atau dari pengajian-pengajian umum, dari bacaan, dari mendengarkan orang lain, semua itu nantinya akan ditanyakan mana amalannya. Karena sejatinya tujuan dari suatu ilmu adalah amalnya. Ma'asyiral muslimin,
Inilah 5 pertanyaan yang nanti akan dihadapkan kepada jin dan manusia di hari kiamat kelak. Dan orang yang cerdas, dia akan mempersiapkan dirinya untuk menjawab semua pertanyaan itu nanti dengan jawaban yang tepat. Kita mengetahui bahwasanya di hari kiamat nanti kita akan ditanya dan diuji. Kita juga mengetahui bentuk-bentuk pertanyaan yang akan diujikan kepada manusia di hari tersebut. Lalu hendaknya semestinya seorang hamba menjadikan pertanyaan ini selalu terbayang di hadapannya selama ia hidup dan mengarungi negeri tempat beramal ini. Seorang hamba seyogianya mengingat bahwasanya nanti Allah akan bertanya tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya, dan juga tentang amalannya. Kita benar-benar akan ditanya, benar-benar akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan benar-benar akan berdiri di hadapan Allah, Rabb yang Maha Agung. Hasan Al-Basri rahimahullah pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang kurang ibadah namun sibuk dengan urusan dunianya. Hasan Al-Basri bertanya kepadanya, "Berapa umurmu sekarang?" Laki-laki itu menjawab, 60 tahun. Kemudian Hasan kembali bertanya, "Tahukah engkau bahwa saat ini engkau sedang berada dalam perjalanan dan perjalanan itu sudah hampir menemui ujungnya?" Laki-laki itu menjawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Artinya sungguhnya kita milik Allah dan kepadanya juga kita akan dikembalikan. Kemudian Hasan menyambung lagi, "Tahukah engkau tafsir kalimat yang engkau ucapkan itu?" Kemudian lelaki tadi menjawab, "Apa tafsirnya?" Kemudian beliau menjawab, "Innalillah." Artinya adalah saya adalah milik hamba, milik Allah. Dan kalimat wa inna ilaihi raji'un artinya dan saya nanti akan kembali. Ketika engkau tahu bahwasanya engkau adalah hamba milik Allah dan kepadanya lah engkau akan dikembalikan, maka ketahuilah engkau pasti akan ditanya. Ketika engkau tahu akan ditanya, maka hendaknya engkau menyiapkan jawabannya. Laki-laki itu pun terkejut mendengar perkataan Hasan Al-Basri tersebut. Lalu dia mengatakan, "Lalu bagaimana jalan keluarnya?" Kemudian Hasan rahimahullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah perbaikilah amalan di sisa umurmu ini, maka Allah akan mengampuni kesalahanmu yang telah berlalu." Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, adakah dari kita yang mengingat akan ujian ini, kemudian merenungkan bahwasanya setiap kita nanti akan menghadapi pertanyaan di hadapan Rabb kita Al-Jabbar Jalla wa'ala? Sudahkah kita mempersiapkan jawabannya? Sungguhnya anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan, nanti mereka akan menjumpai ujian akhir di semester mereka, diuji atau ditanya dengan apa yang telah mereka dapatkan dan lewati dari ilmu yang mereka pelajari. Mereka nanti akan ditanya soal-soal ujian yang mereka tidak tahu seperti apa bentuk soalnya, dan mereka bisa jadi terkejut saat waktu ujian tersebut. Setelah ujian dan hasilnya baik, maka mereka pun akan senang dan bangga dengan hasil yang mereka dapatkan. Bahkan orang tua pun ikut merasakan senang dan bangga. Ma'asyiral muslimin, betapa indahnya sikap orang tua terhadap anak-anaknya. Mereka menasihati, memberikan pengarahan, mengulangi pelajaran dan memantau ujian. Betapa indahnya saat orang tua benar-benar menginginkan anaknya sukses dan berharap akan keberhasilan mereka. Betapa indahnya jikalau orang tua dan anaknya dengan perasaan demikian, namun berharap akan sesuatu yang lebih besar. Orang tua bersama anaknya bersemangat akan ujian yang lebih agung pada hari kiamat nanti, yaitu di saat berdiri di hadapan Allah. Kemudian mereka berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang kehidupan mereka. Apakah kita bersemangat dalam mengarahkan dan mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian di hadapan Allah kelak? Apakah kita cuma menganggap ujian ini hanyalah ada di dunia? Tidak ada celaan bagi ibu dan ayah yang mana anaknya tidak lulus saat menghadapi ujian dunia. Akan tetapi celaan dan celaan bagi orang tua yang hanya perhatian dan senantiasa menasihati anaknya hanyalah di sebatas ujian dunia dan lupa akan ujian nanti di akhirat. Nabi SAW berdoa dengan sebuah doa, "Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina."
Wahai Allah, janganlah Kau jadikan dunia tujuan terbesar kami dan puncak dari pengetahuan kami. Renungkanlah sabda Nabi ini. Artinya menaruh kepentingan terhadap dunia itu tidak mengapa, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika dunia menjadi fokus dan tujuan utama sehingga mengakibatkan lalai dari mengejar akhirat. Ma'asyiral muslimin, saat ini adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk menyambut perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dengan penuh kejujuran dari hati kita. Kita realisasikan perintahnya untuk menggapai ridhonya dan merengkuh cinta darinya. Hari ini Allah telah memberikan kita sebuah amanah yang akan Dia mintai pertanggungjawaban kepada kita kelak di hari kiamat. Amanah tersebut Dia berikan kepada kita dalam permasalahan akidah dan tauhid, ibadah dan amal, amanah dalam bisnis dan muamalah, amanah dalam segala bidang kehidupan. Mirip-mirip dengan amanah yang didapatkan oleh seorang pelajar. Mereka harus menjauhkan diri dari berbagai bentuk kecurangan saat ujian seperti mencontek, menipu dan lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukanlah termasuk dalam golongan kami. Tipuan yang dimaksud ini umum, masuk dalam urusan ujian ataupun bukan. Hal lain yang perlu kita perhatikan juga di saat kita hidup di dunia ini adalah tulusnya doa dan keseriusan dalam kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena keselamatan kita di dunia dan di akhirat berada di tangan Allah dan atas taufik darinya. As'alullah Jalla wa Ala bi asma'il husna wa sifatihil ula an yaktuba lana ajma'in an-najah fid dunya wal akhirah wal fawza bi ridah wa an yanjina sukhtahu innahu sami'ud du'a wa huwa ahlur raja wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah waliyut taufiq wassadad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Ingatlah Allah dan bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala. Bertakwalah dengan berdasar dari cahaya petunjuk dari Allah, berharap akan pahala darinya, dan meninggalkan wasiat dengan berdasar cahaya dari petunjuknya dengan perasaan takut akan azabnya. Bertakwalah kepada Allah wahai hamba Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang mengantarkan seseorang untuk menjemput ridhonya. Ingatlah, orang yang cerdas adalah mereka yang menundukkan hawa nafsunya agar beramal untuk kehidupan setelah kematian, dan orang yang lemah adalah mereka yang memperturutkan hawa nafsunya lalu terjebak dalam angan-angan yang menipu. Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya sehingga kita dapat mengarungi kehidupan kita di dunia ini dengan lebih baik lagi. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala Muhammad ibn Abdillah kama amarakumullah bidzalika fi kitabih faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Utsman ad-Nurain wa Abi Sibtain Ali. Wa radallahu 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وأعنه على البر والتقوى وسدده في أقواله وأعماله يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لعملك بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلهم رأفة على عبادك المؤمنين اللهم نجح إخواننا الطلاب وألهمهم الهداية والصواب يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانية اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقيموا الصلاة